Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 9, subtema 2, pembelajaran 4, halaman 75. Silakan disimak ya. Keanekaragaman sumber daya alam mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengapa bisa demikian? Coba jelaskan. Karena keanekaragaman sumber daya alam dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, seperti kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Jadi, jika sumber daya alam semakin berkurang, maka kebutuhan akan sulit terpenuhi. Bawahnya, ayo membaca. Setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi, salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, misalnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Nomor 1, kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam, khususnya yang tidak dapat diperbarui, lama-kelamaan semakin berkurang dan akhirnya habis. Oleh karena itu, kita harus melestarikannya. Usaha pelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Lanjut halaman 76. Selanjutnya, bagaimana cara melestarikannya? Menghemat pemakaian sumber energi merupakan salah satu contoh cara melestarikan sumber daya alam. Menghemat sumber daya alam tidak hanya berfungsi untuk melestarikannya saja. Tindakan ini juga bermanfaat untuk mengurangi bahaya kerusakan lingkungan. Contohnya, penggunaan bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor yang timbul menyebabkan pencemaran udara. Berikut kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. A. Mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. B. Pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. C. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. D. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air. E. Menggunakan energi alternatif. Nomor 2, hak memanfaatkan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat pun memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan tidak langsung artinya hasil dari sumber daya alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini adalah gambar sawah. Lanjut halaman 77. Ayo berlatih bersama temanmu, coba identifikasilah perilaku orang-orang di sekitarmu berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dalam kegiatannya sehari-hari. Perilaku orang-orang di sekitarku, contoh perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam dan contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Contoh perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam yaitu menggunakan listrik sehemat mungkin, mematikan alat listrik bila sudah tidak dipakai, mengambil hasil hutan sesuai keperluan, menerapkan sistem tebang pilih di hutan. Contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam yaitu menyalakan alat listrik walau tidak digunakan, menebang pohon secara sembarangan di hutan, mengambil hasil hutan secara berlebihan, dan menggunakan air dengan boros. Selanjutnya, melakukan reboisasi hutan, memakai bahan bakar fosil sehemat mungkin, mengganti bahan bakar fosil dengan biogas. Contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab, membuang sampah dan limbah ke sungai, menggunakan bahan bakar fosil berlebihan, menangkap ikan menggunakan bom ikan. Memakai air sehemat mungkin, menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah ke sungai.
Contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab: memburu hewan langka, mengoleksi tanaman langka, merusak terumbu karang di laut. Sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, baik yang langsung bisa dimanfaatkan maupun yang masih harus diolah terlebih dahulu, sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Manfaatnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, di Indonesia banyak terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Lanjut halaman 78. Ayo membaca manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayang seandainya minyak bumi habis, keberlangsungan hidup manusia akan banyak masalah dan kacau terjadi. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun. Ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi, semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi dengan gas alam akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Minyak bumi inilah yang memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia. Salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Gas cair merupakan produk dengan nilai lebih tinggi dibandingkan bahan bakar lain. Untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. Minyak bumi harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Proses pengolahan minyak bumi dilakukan secara bertahap dan bertingkat. Hasil dari pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar minyak residu seperti bensin, solar, bensol, oli, dan minyak tanah. Beberapa bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Lanjut halaman 79. Hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi juga sangat berperan dalam industri kimia. Beberapa produk dihasilkan dari olahan minyak bumi antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Hasil lain dari pengolahan minyak bumi ternyata juga masih bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Minyak mentah juga dapat menjadi sumber polimer. Polimer ini sangat penting sebagai komponen untuk beberapa jenis industri. Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak bumi adalah industri plastik. Jika kamu pergi ke dapur, ternyata banyak juga peralatan yang memanfaatkan minyak bumi. Alat-alat dapur seperti kulkas, kunci pintu, oven, kursi, dan meja ternyata juga menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Minyak bumi digunakan sebagai sumber panas maupun produk sampingan yang digunakan untuk mengolah aluminium, besi, atau baja. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, coba kamu sebutkan gagasan pokok dan pendukung setiap paragrafnya. Nah, jawabannya bisa kalian isi di tabel ini ya. Paragraf 1 gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa gitu ya. Nah, berikut ini adalah alternatif jawabannya. Paragraf 1 gagasan pokok minyak bumi mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Gagasan pendukungnya, yang pertama, minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Yang kedua, proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Paragraf kedua, gagasan pokoknya terbentuknya minyak bumi selama jutaan tahun. Gagasan pendukung, yang pertama, sisa tanaman dan hewan tergerak karena pergerakan lempeng bumi. Yang kedua, sisa tanaman dan hewan menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Lanjut halaman 80. Paragraf yang ketiga, gagasan pokoknya hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Gagasan pendukung, minyak bumi harus diolah dan diproses penyulingan dan pemurnian khusus. Paragraf keempat, gagasan pokoknya hasil olahan minyak bumi berperan dalam industri kimia. Gagasan pendukungnya produk hasil olahan minyak bumi antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Paragraf yang kelima, gagasan pokoknya minyak mentah menjadi sumber polimer. Gagasan pendukungnya, polimer sangat penting dalam beberapa jenis industri. Industri yang memakai polimer adalah industri plastik. Paragraf yang keenam, gagasan pokoknya banyak peralatan memanfaatkan minyak bumi. Gagasan pendukungnya, yang pertama, alat-alat dapur menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Yang kedua, minyak bumi digunakan sebagai sumber panas untuk mengolah aluminium, besi, atau baja.
Lanjut halaman 81. Berdasarkan bacaan di depan, kembangkan informasi mengenai pemanfaatan sumber daya alam berupa air. Selain sebagai pembangkit listrik tenaga air, kamu dapat mencari informasi dan data pendukung dari buku, majalah, koran maupun artikel. Sumber energi minyak bumi. Jelaskan proses pembentukan minyak bumi. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Terbentuknya minyak bumi terjadi ketika sisa tanaman dan hewan yang telah menjadi fosil bereaksi dengan gas alam. Mengapa minyak bumi tidak dapat diperbarui? Minyak bumi proses pembentukannya berlangsung selama jutaan tahun. Sebutkan contoh pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan manusia. Minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Bawahnya, ayo berlatih. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Lanjut halaman 82. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti kotak berikut. Alternatif jawabannya misalnya seperti ini ya. Laporan hasil wawancara nama kalian ya, misalnya nama Dian. Pertanyaan yang diajukan, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Hasil wawancaranya, nomor, narasumber, dan jawaban. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nomor 1, narasumbernya orang tua. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka alam akan menjadi rusak. Yang kedua, narasumbernya ketua RT. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka akan terjadi pemanasan global. Yang ketiga, narasumber keponakan. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka akan timbul bencana alam. Yang keempat, narasumbernya tetangga. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka alam menjadi tidak seimbang. Yang kelima, narasumbernya teman sekelas. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka terjadi pencemaran lingkungan. Yang keenam, narasumbernya anak tetangga. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka sebagian sumber daya alam akan musnah. Yang ketujuh, narasumbernya kakak. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka ekosistem akan terganggu. Yang kedelapan, narasumbernya adik. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Yang kesembilan, narasumbernya paman. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka akan timbul berbagai macam penyakit. Yang ke-10, narasumbernya bibi. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka akan terjadi pencemaran lingkungan. Kesimpulannya adalah, perilaku manusia yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam lama-kelamaan bisa mengakibatkan terjadinya bencana alam. Misalnya ketika manusia menebangi pohon di hutan secara liar, maka akan terjadi kekeringan, potensi banjir, dan lain sebagainya. Lanjut halaman 83. Ayo renungkan. Nomor 1, apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya belajar tentang perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam. Nomor 2, nilai apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Nilai yang saya ambil pada pembelajaran kali ini adalah percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Yang ketiga, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan yang saya kuasai antara lain wawancara tentang perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam. Nomor 4, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Setelah pembelajaran kali ini, saya ingin lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Mintalah orang tuamu bercerita tentang kondisi lingkungan alam di sekitar tempat tinggalmu pada waktu orang tuamu kecil. Kemudian, bandingkan kondisi lingkungan alam pada waktu orang tuamu kecil dengan kondisi sekarang. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.